Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah kisah tentang negeri para ninja yang di dalamnya hidup para ninja terkuat di Jepang. Film ini berjudul Mumon The Land of Stealth yang rilis pada tahun 2017 lalu. Film ini disutradarai oleh Yoshihiro Nakamura, diperankan oleh Satoshi Ono, Satomi Ishihara, Yusuke Iseya, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Mumon The Land of Stealth. Semangka. Di suatu pagi yang cerah, beberapa ninja mengendap-endap keluar dari semak-semak. Mereka adalah ninja dari klan Momoji yang dipimpin oleh Sandayu, seorang chunin di negeri Iga. Di hadapan mereka, di dalam benteng, telah bersiap-siap para ninja klan Kai yang dipimpin oleh Shimoyama menunggu serangan musuh. Di depan benteng, pasukan ninja Momoji mulai menyelinap. Tiba-tiba dari dalam tanah keluar pasukan ninja Kai dan peperangan pun terjadi. Di dalam benteng, para ninja Kai menembakkan panah ke arah ninja Momoji di depan benteng. Dari dalam benteng, datang seorang pria yang bernama Heibe. Dia adalah anak pertama Shimoyama. Heibe bertanya pada adiknya, Jirobe, kenapa mereka berperang. Dengan polos, Jirobe menjawab kalau dia tidak tahu. Namun sang ayah dengan semangat menyuruh anak buahnya untuk menyerang ninja Momoji yang ada di depan benteng. Ini adalah sebuah latihan perang ala ninja. Di saat klan Momoji kesulitan menembus benteng, tiba-tiba dari dalam benteng keluar asap yang aneh. Dari dalam asap muncul seseorang yang melumpuhkan beberapa ninja Kai sendirian. Pria itu kemudian menghancurkan gerbang benteng Kai dari dalam. Pria itu bernama Mumon. Mengetahui gerbang sudah jebol, pasukan Momoji langsung menyerang masuk. Setelah berhasil menjebol gerbang, Mumon berniat untuk pulang karena tugasnya sudah selesai. Namun sang pemimpin klan Momoji menyuruhnya membunuh seseorang yang bernama Jirobe, adik kandung Heibe. Awalnya Mumon menolak karena upahnya kecil. Namun Sandayu membujuk akan memberikan imbalan uang 10 kali lipat dari biasanya. Mendengar itu, Mumon langsung setuju. Dia melompat dan kembali masuk ke dalam benteng. Di dalam benteng, Jirobe bertanya pada kakaknya Heibe, kenapa Heibe tidak ikut berperang. Heibe kemudian menjelaskan kalau dia tidak mau membunuh orang tanpa alasan. Beberapa saat kemudian, Mumon mendarat di dalam benteng. Beberapa ninja mencoba menyerangnya, namun Mumon berhasil menghindari serangan-serangan tersebut dengan mudah. Lalu kemudian muncul Jirobe ikut menyerangnya. Tidak disangka, dari belakang sang ayah mengumumkan kalau Jirobe dan Mumon akan melakukan kawa, yaitu pertarungan sampai mati. Heibe yang mendengarnya pun terkejut. Dia menyuruh adiknya untuk menolak karena Jirobe bukan tandingan Mumon. Namun Jirobe tidak memperdulikannya. Jirobe tetap berniat ingin bertarung dengan Mumon. Pertarungan pun terjadi. Jirobe terus menyerang Mumon, namun Mumon bisa menghindari serangan itu dengan mudah. Dengan tangan kosong, Mumon berhasil menjatuhkan Jirobe. Dari jauh sang kakak berteriak memanggil adiknya Jirobe untuk mundur. Mendengar itu, Mumon sadar kalau orang yang dia lawan saat ini adalah sasarannya. Dengan satu gerakan, Mumon langsung menghunuskan pedang Jirobe ke perutnya sendiri. Setelah membunuh Jirobe, Mumon kemudian berjalan pergi. Heibe histeris melihat adiknya mati sia-sia dalam pertempuran. Di sana tidak ada yang memperdulikan, bahkan ayahnya sendiri tidak peduli. Heibe yang marah mencoba menghajar Mumon, namun Mumon berhasil menghindar. Mumon menyuruh Jirobe untuk jangan marah-marah, karena itu hanya pertarungan biasa, yang lemah pasti mati. Beberapa saat kemudian terdengar bunyi gong. Ketua klan Momoji berteriak mengajak ketua klan Kai untuk menghadiri rapat pertemuan 12 klan. Shimoyama pun bersedia. Latihan perang itu pun berakhir. Heibe berteriak pada ayahnya memberitahu kalau Jirobe telah mati. Namun Shimoyama malah tidak peduli. Untuk apa menangisi kematian seorang genin? Heibe kemudian memperhatikan sekitar. Para ninja yang tadinya berperang kini bersikap seperti biasa lagi. Mereka tidak peduli jika ada yang mati dalam latihan perang yang sudah jadi tradisi. Mereka dengan santainya membawa mayat-mayat yang terbunuh. Heibe menganggap kalau negeri Iga adalah negeri yang kacau, negeri yang penuh dengan psikopat. Bahkan para penduduk negeri lain menyebut negeri Shinobi ini sebagai negeri para binatang buas. Hal ini membuat Heibe muak. Di masa itu, Nobunaga Oda, sang pemimpin klan Oda, berhasil menguasai beberapa wilayah yang mengelilingi negeri Iga. Saat ini cengkraman klan Oda sudah mencapai negeri tetangga, yaitu negeri Ise.
Untuk memperkuat cengkramannya, Nobunaga mengirim putra keduanya, Nobukatsu, untuk menikahi putri klan penguasa negeri Ise, Kitabatake. Nobukatsu bertemu dengan pemimpin klan Kitabatake yang bernama Tomo. Pertemuan itu tidak disambut baik. Tomo melihat dua anak buah terbaiknya, Daizen dan Sakyo, kini memilih berpihak pada klan Oda. Tanpa sopan santun, Nobukatsu meminta pemimpin negeri Ise itu menyerahkan pusaka negeri Ise yang sangat mahal, yaitu sebuah guci kecil yang berusia ratusan tahun. Tidak disangka, sang pemimpin negeri Ise malah menghancurkan guci tersebut di hadapan Nobukatsu. Nobukatsu pun marah. Dia menyuruh Daizen dan Sakyo membunuh Tomo. Namun Daizen diam saja, dia tidak ingin membunuh orang yang pernah jadi gurunya itu. Sakyo kemudian maju. Tomo dan Sakyo pun bertarung, namun kemampuan Sakyo tidak berdaya menghadapi sang guru. Di saat Sakyo akan ditikam, tiba-tiba Daizen bangkit dan menebas perut gurunya tersebut. Daizen terpaksa melakukannya. Tomo yang sekarat memberi pesan pada Daizen kalau dia menyuruh Daizen menggantikannya memimpin negeri Ise. Meskipun Daizen kini mengabdi pada klan Oda, Tomo ingin Daizen menjadi pemimpin yang bijaksana. Tomo pun tewas. Ternyata peristiwa itu dilihat oleh putri Tomo satu-satunya yang bernama Rin. Rin berusaha menyerang Nobukatsu. Nobukatsu yang marah ingin membunuh Rin, namun Daizen mencegahnya. Daizen memukul Rin hingga pingsan dan menyuruh anak buahnya untuk memenjarakan Rin. Di luar ternyata ada seorang ninja yang menyamar dan mendengar peristiwa barusan. Ninja itu kemudian kembali ke negeri Iga. Di dalam aula pertemuan Dewan 12 klan ninja, ninja yang tadi menyamar melaporkan kalau saat ini negeri Ise sudah dikuasai oleh klan Oda. Negeri Ise dipimpin oleh anak kedua Oda Nobunaga yang bernama Nobukatsu. Anak buah Tomo yang terkuat yang bernama Daizen kini juga menjadi pengikut klan Oda. Mereka pun panik. Sandayu dan Shimoyama takut jika klan Oda membangun markas di dalam negeri Iga. Klan Oda pasti bisa dengan mudah menguasai negeri Iga. Para dewan kemudian sepakat memutuskan untuk menyerah dan tunduk pada klan Oda. Mereka tidak ingin melawan. Di luar aula, Mumon dan para ninja lain resah karena jika mereka berperang, maka siapa yang akan membayar mereka? Mereka malas berperang jika tidak ada uangnya. 12 pemimpin klan ninja kemudian keluar dan memberikan pengumuman bahwa mereka tidak akan berperang melawan klan Oda. Mereka akan tunduk pada perintah klan Oda. Mereka lalu mengirim 2 kurir untuk membawa pesan perdamaian pada Nobukatsu yang sekarang ada di negeri Ise. 2 orang kurir itu adalah Heibe dan Bunzo. Mereka berdua pun segera berangkat. Para ninja kemudian pulang ke rumah masing-masing. Di depan rumah, Mumon kesulitan membuka pintu rumahnya. Ternyata istrinya menguncinya dari dalam. Mumon lalu memberi uang imbalan yang barusan dia dapat saat latihan perang pada istrinya. Istri Mumon yang bernama Okuni menunjukkan wajah seram. Dia marah. Okuni teringat dulu saat mereka pertama kali bertemu. Mumon menyelinap masuk ke dalam kamarnya. Mumon mengatakan kalau dia akan berusaha membahagiakan Okuni seumur hidupnya. Makanya Okuni mau diajak menikah dengan Mumon. Namun nyatanya mereka malah hidup miskin. Okuni jengkel karena pekerjaan Mumon sebagai ninja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Buat makan saja susah. Saat istrinya marah-marah, Mumon merasakan sesuatu. Mumon kemudian melompat. Mumon lalu kembali lagi dengan membawa Bunzo yang sekarat. Mumon membawa Bunzo ke hadapan para ketua dewan. Sebelum tewas, Bunzo berkata kalau orang yang telah menyerangnya adalah Heibe. Heibe berkhianat. Di hadapan Nobukatsu, Heibe yang terikat membeberkan kelemahan negeri Iga. Hal ini membuat Nobukatsu memiliki ambisi untuk menyerang negeri Iga. Heibe menjelaskan kalau pasukan ninja di negeri Iga berjumlah maksimal 4.000 orang saja. Masih jauh lebih banyak pasukan milik Nobukatsu yang berjumlah 10.000 orang. Nobukatsu sempat ragu, dia tidak ingin gegabah. Beberapa bawahan Nobukatsu kemudian meyakinkan kalau mereka pasti akan menang dengan mudah karena jumlah mereka sangat banyak. Namun Daizen berpikiran lain, dia tidak ingin menyerang kaum yang lemah. Daizen memutuskan menolak untuk ikut berperang. Tidak disangka, Nobukatsu malah semakin yakin dia akan menyerang negeri Iga. Heibe lalu memberitahu jika ingin menang, pertama-tama Nobukatsu harus membangun benteng di wilayah strategis di dalam negeri Iga. Nobukatsu lalu mengirim utusannya ke hadapan Dewan 12 Ninja di negeri Iga. Mereka mengajukan rencana akan membangun benteng di tengah-tengah negeri Iga. Para dewan awalnya tidak setuju, namun setelah melihat iming-iming uang yang sangat banyak, mereka pun akhirnya setuju. Para dewan menjelaskan kalau mereka tidak ingin berperang dengan Oda.
Apalagi kalau klan Oda memberi uang yang banyak, mereka tambah senang. Dewan pimpinan 12 klan kemudian mengumumkan pada rakyat negeri Iga kalau akan diadakan pembangunan benteng klan Oda. Barang siapa yang ikut membantu pembangunan akan mendapatkan upah 500.000 rupiah per hari. Para ninja itu pun senang. Mumon yang mendengarnya itu juga langsung kaget dan gembira. Keesokan harinya, pembangunan pun dimulai. Mereka bekerja dengan giat. Sore harinya, mereka mengantri untuk mendapatkan upah. Mumon lalu berjalan menemui Okina dan memberikan uang yang baru saja dia dapatkan. Okina pun senang. Di perjalanan pulang, Okina melihat anak-anak ninja yang sedang berlatih. Dia melihat seorang anak terkena panah di kakinya. Anak itu pun kesakitan. Okina berusaha menolong anak tersebut dan hampir terkena serangan. Namun Mumon bisa menyelamatkannya. Mereka pun minggir. Dari jauh, Okina terkejut melihat mayat anak-anak yang tewas saat berlatih. Mumon menyebut kalau panah yang menancap di kaki si anak beracun. Anak yang barusan terkena panah bernama Izumi. Dia berusaha menyedot racun di kakinya sendiri. Izumi tidak ingin dibantu. Mumon lalu menjelaskan bagi seorang ninja sudah wajar jika yang lemah pasti akan mati. Mau bagaimana lagi? Di depan rumah, Okina khawatir mengetahui pekerjaan suaminya yang sangat berbahaya namun bayarannya rendah. Okina ingin Mumon menjadi seorang samurai saja karena bayarannya cukup besar. Mumon lalu tidak mau. Dia beralasan kalau hidup sebagai shinobi saat ini menurutnya sudah cukup. Okina lalu kembali mengunci pintu rumahnya dan berteriak, "Cukup matamu." Mumon pun ketakutan dan berjanji akan menjadi samurai seperti permintaan istrinya. Singkat cerita, benteng klan Oda itu pun selesai. Mereka memberikan imbalan yang banyak pada para ninja dan menyuruh mereka pergi dari benteng. Setelah para ninja pergi, dari jauh, Sandayu memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan benteng tersebut. Seketika benteng itu pun meledak. Semua pasukan Oda yang ada di dalam kocar-kacir. Dari jauh, Shimoyama menyuruh anak buahnya untuk menembaki para pasukan Oda. Kejadian ini membuat Nobukatsu semakin marah. Dia menuduh Heibe kalau ide membangun benteng itu adalah jebakan. Namun Heibe ternyata juga tidak menyangka kalau hal itu akan terjadi. Nobukatsu yang emosi semakin yakin akan menghancurkan negeri Iga. Namun Daizen tetap dalam pendiriannya, tidak ingin ikut berperang. Di luar, Daizen menjelaskan pada Sakyo kalau dia tidak ingin kembali dipermainkan oleh Nobukatsu. Sebelumnya dia telah membunuh gurunya yang sudah tidak berdaya. Kali ini dia tidak ingin disuruh untuk menindas bangsa yang lemah. Di dalam negeri Iga, para pemimpin klan memberikan pengumuman kalau mereka akan berperang melawan klan Oda. Mumon lalu bertanya, jika mereka ikut berperang, siapa yang akan membayar mereka? Ninja-ninja yang lain juga bimbang. Mereka tidak ingin ikut berperang jika tidak dibayar. Para pemimpin klan kemudian kembali mengingatkan akan jiwa nasionalitas. Jika bangsa lain menyerang, maka para ninja wajib mempertahankan kedaulatan negeri mereka sendiri. Mereka menyuruh para ninja untuk bersiap-siap. Di rumah, Mumon bimbang. Dia tidak ingin berperang jika tidak ada uangnya. Mumon lalu mencari ide bagaimana caranya untuk menghentikan perang. Malam harinya, Mumon masuk ke dalam kamar Nobukatsu dan mengancamnya. Mumon menyuruh Nobukatsu menghentikan rencana perang kepada negeri Iga. Jika tidak, Mumon akan membunuhnya. Nobukatsu yang berhasil lolos kemudian berteriak. Dia berjanji akan membunuh semua ninja di negeri Iga, baik itu laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Nobukatsu akan memenggal kepala mereka dan dijadikan pajangan. Mumon yang mendengarnya itu pun terkejut. Beberapa saat kemudian, muncul beberapa anak buah Nobukatsu. Mumon pun kabur. Mumon kabur sampai ke penjara bawah tanah. Di sana dia melihat Heibe yang sedang ditahan. Dari jauh, Mumon melihat hal yang aneh. Ternyata itu adalah Rin yang sedang berdoa. Menyadari kehadiran Mumon, Heibe menyuruh Rin untuk hati-hati karena Mumon adalah salah satu shinobi pembunuh bayaran. Mendengar hal itu, Rin malah senang. Dia menyewa jasa Mumon untuk membunuh sang pemimpin klan Oda, yaitu Oda Nobunaga. Rin lalu mengeluarkan sebuah guci pusaka. Rin menjelaskan kalau guci itu bernilai miliaran rupiah. Ternyata guci pusaka yang diperlihatkan ayahnya Tomo sebelumnya adalah guci palsu, yang asli selama ini di tangan Rin. Mumon lalu bersedia dan menerima guci tersebut. Saat Mumon akan pergi, dia terkejut karena Rin melakukan bunuh diri. Mumon pun bingung kenapa Rin melakukan itu. Heibe lalu menjelaskan kalau permintaan Rin barusan adalah permintaan terakhirnya. Karena di dunia ini ada hal yang lebih penting dari sekedar uang. Mumon pun bingung. Di kamarnya, Nobukatsu berniat akan menyerang negeri Iga meskipun tanpa bantuan Daizen. Daizen lalu pergi menemui Heibe.
Daisen bertanya kenapa Heibe ingin klan Oda menghancurkan negerinya sendiri. Heibe lalu bercerita tentang peristiwa tewasnya sang adik di saat latihan perang yang tidak penting. Semua orang tidak ada yang peduli jika adiknya telah tewas. Karena hal itu, Heibe pun dendam. Daisen kemudian sadar kalau Heibe sudah terkena tipu daya. Dari awal, para pemimpin klan ninja sudah merencanakan hal ini. Mereka memancing amarah Heibe. Mereka juga berkata mengenai pembangunan gedung benteng di dekat Heibe agar Heibe mendengarnya. Jadi Heibe memiliki ide untuk menyuruh Nobukatsu membangun benteng. Mereka sengaja memancing pasukan Nobukatsu untuk berperang. Mereka yakin kalau Daisen tidak ikut berperang, jadi pasukan Nobukatsu akan berkurang drastis menjadi hanya 5.000 orang saja. Maka para ninja pasti bisa menang dengan mudah. Dengan begitu, pamor para ninja akan kembali melambung dan jumlah permintaan untuk menyewa jasa para ninja semakin banyak. Mereka akan meraup keuntungan yang besar. Daisen yang sudah mengetahui rencana itu lalu menghadap Nobukatsu dan menyatakan akan ikut berperang melawan negeri Iga. Nobukatsu kemudian menangis. Dia yang marah menyebut kalau para jenderalnya itu tidak tahu perasaannya menjadi seorang anak jenderal perang pemimpin klan Oda. Nobukatsu memiliki beban agar bisa seperti ayahnya. Namun selama ini Nobukatsu hanya menyusahkan ayahnya saja. Nobukatsu ingin membuat ayahnya bangga meskipun hanya sekali saja dalam hidupnya. Daisen lalu menyatakan akan setia pada klan Oda. Dia dan pasukannya akan pergi menyerang negeri Iga. Para jenderal bawahan Nobukatsu itu pun lalu berteriak, tanda perang akan dimulai. Sesampainya di rumah, Mumon mengajak istrinya untuk kabur. Dia tidak ingin terjadi sesuatu pada istrinya, mengingat kata-kata yang diucapkan Nobukatsu sebelumnya yang akan menghabisi semua warga Iga, baik pria maupun wanita. Mumon juga menunjukkan sebuah pusaka. Dia mendapatkannya dari seseorang yang menyewa jasanya. Benda itu sangat mahal dan bisa untuk modal usaha. Okita pun setuju. Di jalanan, tanpa restu dari Nobunaga, Nobukatsu membawa 10.000 pasukan menyerang negeri Iga. Di perbatasan, para pemimpin klan ninja menyuruh anak buahnya bersiap-siap menghadang. Pasukan Nobukatsu dibagi menjadi 3 untuk menyerang 3 wilayah yang berbeda. Salah satu pemimpin ninja berteriak mengecek kesiapan pasukannya. Namun ternyata yang ikut berperang cuma sedikit. Para pemimpin klan ninja itu pun bingung. Di sisi lain negeri, sebagian besar penduduk Iga, para ninja terkuat termasuk Mumon, pergi kabur menuju Kyoto. Pagi harinya, saat serangan terjadi, para pasukan ninja yang menghadang pun kocar-kacir. Karena jumlah yang sangat sedikit, mereka dengan mudah dihabisi pasukan Nobukatsu. 3 pasukan Nobukatsu semuanya berhasil membantai para ninja yang menghadang. Dengan bantuan Heibe, mereka berhasil membunuh semua ninja yang menyamar di dalam tanah menjadi batu dan menjadi pohon. Di tempat lain, Okita melihat Nezumi yang juga ikut kabur. Okita bingung di mana orang tua Nezumi. Mumon lalu menjelaskan kalau Nezumi tidak punya orang tua. Nezumi adalah tawanan perang. Kebanyakan anak-anak di desa Iga adalah tawanan perang yang dilatih menjadi ninja. Jika Nezumi lemah tidak mampu berlari, bisa dipastikan di dalam perang ini Nezumi akan tewas. Mendengar hal itu, Okita merasa kasihan. Semua orang lemah di negeri Iga bisa dibantai dengan mudah. Okina lalu menyuruh Mumon dan yang lainnya melawan. Mumon pun terkejut. Okita mengeluarkan guci pusaka. Dia menyuruh Mumon mengajak yang lain untuk berperang. Guci itu pasti cukup untuk membayar mereka. Mumon lalu berlari ke atas bukit. Mumon memberikan pengumuman kalau dia memiliki guci pusaka senilai miliaran rupiah. Barang siapa yang ikut berperang dan membunuh 1 prajurit biasa akan dibayar 1 juta rupiah. Jika berhasil membunuh 1 jenderal akan dia bayar 10 juta rupiah. Dan jika berhasil membunuh Nobukatsu maka dia akan membayar 100 juta rupiah. Semua ninja yang mendengarnya itu pun bersemangat. Semua ninja yang tadinya akan kabur mulai keluar aslinya. Semua ninja, tua dan muda berlari menuju medan pertempuran, termasuk Mumon. Okita menyuruh Mumon berhati-hati dan tetap hidup. Okita masih ingin hidup bersama Mumon lebih lama lagi. Mumon lalu tersenyum. Dia berkata, dia tidak akan mati, karena dia adalah ninja terkuat di negeri Iga. Para ninja itu berlari dengan puas bagaikan hewan kelaparan yang mencari mangsanya. Mereka berlari dengan kecepatan tinggi dan melompat menuju medan perang. Mereka berganti kostum sambil berlari. Di medan perang, para ninja yang terpojok semakin putus asa. Lalu tiba-tiba dari belakang, ribuan ninja terkuat muncul. Di sana Mumon berteriak kalau dia akan memberi imbalan bagi siapa yang bisa membunuh musuh. Lalu dari bawah tanah dan bebatuan,
para ninja yang tadinya bersembunyi kini muncul. Mereka bersemangat. Mumon lalu mulai melompat dan membunuh salah satu jenderal. Mumon langsung dapat 10 juta rupiah. Para ninja yang ada di sana kemudian mengamuk, membantai pasukan Nobukatsu tanpa ampun. Gara-gara uang, para ninja mengeluarkan skill asli mereka. Kunai-kunai berterbangan di medan perang. Para ninja melompat dan menyerang dengan kecepatan tinggi, membuat musuh kocar-kacir. Para ninja senang ketika berhasil membunuh seorang perwira musuh. Di sana para ninja kecil juga ikut membantu berperang. Menyadari Nobukatsu sudah tidak ada di sana, Mumon lalu melompat mencari di tempat lain. Hal itu diikuti oleh para ninja yang lain. Shimoyama yang bingung kemudian meminta perlindungan, namun para ninja tidak ada yang mendengarkannya. Shakyo yang melihat kesempatan itu kemudian menyerang Shimoyama. Dia menebasnya hingga tewas. Di tempat lain, pasukan Mumon menyerang rombongan Nobukatsu. Nobukatsu yang ketakutan itu kemudian lari dari kejaran para ninja yang mengincar uang 100 juta rupiah. Di tengah tanah lapang, Mumon berhasil mengejar Nobukatsu. Di saat Mumon akan membunuh Nobukatsu, sebuah panah menghentikannya. Itu adalah panah Daizen. Mumon berhasil selamat. Mumon kembali melompat. Mumon menyerang Daizen, namun Daizen malah berhasil menebas Mumon. Sejenak Mumon sempat terkapar, namun ternyata masih bisa bangkit lagi. Mumon dilindungi oleh rompi baja yang sangat berat. Rompi itu rusak gara-gara Daizen. Baru kali ini Mumon melepas rompi tersebut. Mumon kemudian bangkit. Pasukan Daizen mengepung Mumon. Mumon lalu bergerak dengan sangat cepat. Mumon menghindari serangan anak buah Daizen seperti sedang menari-nari. Saat Mumon akan menyerang Nobukatsu, Daizen berhasil menghentikan Mumon. Meskipun tangannya tertembus pisau, Daizen berusaha menghentikan Mumon. Mumon lalu terlempar, namun dia masih bisa kembali bangkit. Dari belakang Daizen, Nobukatsu menembakkan panah ke arah Mumon. Mumon yang kaget tidak bisa menghindar. Setelah terkena serangan panah, Mumon tidak muncul kembali. Di dalam kuil ninja, seorang ninja memberitahu kalau mereka berhasil menang. Pasukan Nobukatsu berhasil dipukul mundur. Mereka pun bergembira. Okita lalu bertanya, bagaimana dengan nasib Mumon? Dengan enteng ninja itu berkata kalau Mumon sudah mati. Mendengar hal tersebut, Okita pun terduduk lemas. Malam harinya, di dalam istana negeri Ise, Nobukatsu memeriksa pasukannya yang terluka. Saat Nobukatsu akan masuk, seseorang berdiri menghadangnya. Ternyata itu adalah Mumon yang menyamar. Ternyata Mumon berhasil selamat dari serangan panah Nobukatsu sebelumnya. Di dalam istana Ise, Mumon juga mengajak para ninja terkuat untuk menyusup. Para ninja itu mengunci istana dari dalam. Heibe lalu memberitahu Mumon kalau perang itu ternyata telah direncanakan oleh para ketua Dewan 12 Klan Ninja. Adik Heibe dikorbankan untuk menjalankan rencana itu agar para ninja bisa memenangkan perang dan mengambil keuntungan sesudah perang. Melihat reaksi Mumon yang biasa saja, Heibe lalu menantang Mumon untuk melakukan kawa. Mumon kemudian maju menerima tantangan Heibe. Sebelum bertarung, Heibe meminta Mumon untuk melepaskan Nobukatsu jika dia mati dalam pertarungan ini. Mereka berdua pun mulai bertarung. Heibe adalah salah satu ninja terkuat di negeri Iga. Pertarungan ini terjadi begitu sengit. Beberapa kali Mumon terkena tusukan Heibe dan terpojok oleh serangan-serangan Heibe. Di sisa-sisa akhir tenaganya, Mumon berhasil menebas Heibe berkali-kali. Heibe pun sekarat. Sebelum tewas, di telinga Mumon, Heibe berkata kalau dia senang karena akan mati sebagai manusia, bukan binatang. Mumon lalu meminta Daizen untuk menguburkan Heibe dengan layak karena dia adalah seorang pejuang. Daizen pun bersedia. Mumon lalu mengajak yang lain untuk pergi. Dia akan membunuh Nobukatsu lain kali saja. Di dalam kuil ninja, Mumon kembali. Mumon terlihat marah. Okita sampai ketakutan melihatnya. Mumon mendatangi para pemimpin klan ninja yang sedang berpesta. Tidak disangka, Mumon malah membunuh salah satu pemimpin klan. Mumon marah karena demi keserakahan, para pemimpin klan mempermainkannya. Jiwa manusiawi Mumon mulai muncul. Salah satu pemimpin klan yang ketakutan lalu menyebut barang siapa yang bisa membunuh Mumon akan terbebas dari tanggungan pajak seumur hidupnya. Mendengar hal itu, para ninja kemudian bersemangat ingin membunuh Mumon. Lalu dari jauh, Okita menunjukkan guci pusaka miliknya. Hal itu membuat para ninja mengalihkan perhatian pada Okita. Para ninja itu kemudian maju dan menyerang Okita. Mumon lalu melompat menyelamatkannya, namun sia-sia. Satu panah beracun berhasil menancap di leher Okita. Di saat sedang sekarat, Okita bertanya, siapa nama asli Mumon? Okita ingin mengetahuinya.
Sambil menangis, Mumon menjawab kalau dia juga tidak tahu. Mumon juga tidak tahu siapa orang tuanya. Dulu, Mumon juga anak kecil yang diculik sebagai tawanan perang dan dididik menjadi seorang ninja. Mumon tidak tahu nama aslinya sendiri. Okita pun tewas. Salah satu ninja berniat mengambil guci pusaka, namun Mumon malah menghancurkannya. Mumon menyebut kalau para warga Iga bukanlah manusia. Mumon lalu pergi membawa mayat Okita. 2 tahun kemudian, Oda Nobunaga bersama putranya Nobukatsu membawa 44.000 prajurit, 5 kali lebih besar dari peperangan yang pertama. Dengan mudah, negeri Iga pun di bumi hanguskan. Hampir semua orang tewas. Dari jauh, Daizen bertanya pada anak buahnya, apakah mereka menemukan Mumon? Namun anak buahnya itu tidak ada yang melihat Mumon di peperangan. Daizen pun tertawa. Dia tahu kalau Mumon tidak punya klan. Dia ingin menjadikan Mumon anak buahnya. Lalu tiba-tiba terdengar suara Mumon yang berkata, "Wanipiro." Daizen pun kaget. Mumon menyamar menjadi salah satu prajuritnya. Di balik semak-semak, Mumon melepaskan seragam prajurit yang dia kenakan. Mumon kemudian berjalan pergi dengan Izumi yang kini sudah dia anggap sebagai anaknya sendiri. Mumon akan melatih Izumi menjadi ninja paling kuat yang terakhir. Dan berakhirlah alur cerita film Mumon The Land of Stealth ini guys. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!